Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta Diklat Merdeka Belajar Gelombang 2. Hari ini hari Kamis tanggal 3 Desember 2020. Kita kembali mengikuti masih di topik 4 pada pada sesi yang ke-15 dengan tema membuat channel YouTube untuk pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai nanti yang akan disampaikan materinya oleh Bapak Dodi Haryadi, Bapak Ibu bisa menyampaikan sapaannya dulu di kolom question and answer sambil kita menunggu teman-teman yang belum bergabung. Yang tentunya belum bergabung bisa dibantu untuk dihubungi segera mengikuti live event kita hari ini supaya nanti waktunya kita bisa lebih efisien begitu. Di sini sudah hadir dari SD Katolik Santa Maria Blitar Raden Bagus Priya Dwi Martono. Selamat siang Blitar. Ibu Yayu Rahayu SPD hadir. Bapak Rianto Mujiaman dari Sanan Wetan. Ibu Arin Nurul dari Tanjung Sari 1 hadir. Kemudian Ibu Nur Lailatul Fitriyah dari Trenggalek. Apa kabar Trenggalek? SDN 2 Gador Trenggalek. Ibu Ima Kusmariati dari SDN Rembang 2 Kota Blitar hadir. Ini rombongannya Bu Laila sepertinya. Teman-teman yang sudah hadir bisa membantu untuk mengingatkan teman-teman yang belum bergabung supaya nanti bisa segera kita mulai untuk live event kita hari ini. Saya tunggu ya Bapak Ibu untuk menuliskan sapaannya terlebih dulu. Ibu Siti Musyayaroh dari Blitar sudah hadir. Yang lainnya Ibu Ririt Dwi Rahayu Nurnaningsih, ada juga Ibu Minten Ratnasari, Ibu Indri Aryani. Wah, ini sapaannya dijadikan satu atau mungkin lagi nobar Ibu ya, dari SDN Kepanjen Kidul 1. Kemudian dari SDN Pakunden 2, selamat siang. SDN Pakunden 2 Kota Blitar menyapa, selamat siang. Ibu Reni Purwanti dari SDN Sanan Wetan 2, ini masih dari Blitar. Bapak Sunari SDN 1 Gemblek Pugalan Trenggalek. Bapak Nur Hatmoko SDN Ngadirejo 2 Kota Blitar. Nur Hatnoko SDN Ngadirejo Kota Blitar hadir dan ngantuk. Jangan mengantuk Bapak. Ada kami di room, semoga tidak membuat Bapak ngantuk. Silakan tuliskan Bapak Ibu. Jangan lupa tuliskan tasnya ya. Habib Hidayati Min 1 Trenggalek. Ibu Woro Puspitowulan dari SDN Kepanjen Kidul 2 hadir. Ibu Endah Yuniarti SDN Gedok 2 Kota Blitar. Kemudian SDN 2 Karangwaru Tulungagung hadir. Indartiana Nur Zulaika SDN Rembang 1 hadir. Randy Yulia Atmadi. Kemudian Dodi Sudibyo dari SDN Santa Maria Blitar. Indiartiana Nur Zulaika SDN Rembang 1. Randy Yulian Atmadi tadi dari SDN Banaran Tugu Trenggalek. Selamat siang Trenggalek. Apakah hujan di sana? Ini di room sudah hadir narasumber kita hari ini Bapak Dodi Haryadi. Teman-teman, nanti kita akan belajar bagaimana sih cara membuat channel di YouTube
yang di situ konten-kontennya edukasi yang sangat membantu kita tentunya ya. Ibu Septi Femin dari SDN 1 Kamulan Trenggalek, keluarga besar SDN 3 Dompiong Trenggalek hadir. Terima kasih. Ini lagi nobar sepertinya. Bagaimana Bang Jan? Apakah sudah bisa kita mulai? Jumlah pesertanya barangkali sudah cukup banyak hari ini. Sudah 100 lebih. Monggo silakan. Pak Dodi sudah ready? Langsung kita mulai saja sambil jalan ya. Pak Dodi sudah siap? Siap, Bu. Monitor Pak Dodi. Ya, oh, iya, iya. Kita mulai saja ya. Ya, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu peserta Diklat Merdeka Belajar PGRI Smart Learning Character Center Jawa Timur. Hari ini hari Kamis 3 Desember 2020 kita memasuki topik yang keempat pada sesi yang ke-15 dengan tema membuat channel YouTube untuk pembelajaran. Nah, bagaimana kita bisa membuat channel di YouTube dengan konten-konten yang menarik? Mari kita simak paparan dari Bapak Dodi Haryadi. Beliau dari SD di Tulungagung, Pak Dodi ya? Iya, betul, Bu. Namun sebelum itu, di sini kami sampaikan berita duka dari PGRI SLCC Jawa Timur, di mana kemarin pada hari Rabu 2 Desember 2020, istri dari Ketua PGRI SLCC Jawa Timur yaitu Bapak Jim Fran Tomasio telah berpulang. Jadi kami sampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga amal baik beliau diterima di sisinya. Amin. Kami juga berharap doa dari Bapak Ibu semua, semoga arwah beliau mendapat tempat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, mari kita simak paparan dari Bapak Dodik selaku pemateri hari ini. Kepada Pak Dodik, saya persilakan. Terima kasih Bu Hani. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta Diklat Merdeka Belajar PGRI SLCC Jawa Timur. Di sini sebelumnya kami ikut berbelasungkawa atas meninggalnya istri dari Bapak James Tomasio. Semoga seluruh amal ibadahnya diterima dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Bapak Ibu peserta Diklat Merdeka Belajar yang saya hormati, langsung saja di sini saya izin untuk share screen nih, Bu Hani. Ya. Mohon maaf, apakah sudah muncul tampilan dari layar presentasi saya? Iya, sudah Pak. Oke, Bapak Ibu peserta Diklat Merdeka Belajar yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan, saya Dodi Haryadi. Saya guru SD di SD Negeri 7 Kampung Dalem Tulungagung, Bapak Ibu. Jadi di sini saya sebagai guru dan juga konten kreator YouTube yang pada kesempatan hari ini diberi tugas untuk menyampaikan materi mengenai membuat YouTube channel untuk pendidikan. Saya sendiri bisa dikatakan sebagai YouTuber ini masih baru, Bapak Ibu, masih ya karena berkah dari pandemi ini yang membuat channel YouTube saya semakin maju atau semakin berkembang istilahnya. Dikarenakan adanya pandemi memaksa saya untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dan salah satunya menggunakan YouTube ini. Jadi saya sendiri sama sekali tidak ada basic IT, tidak ada basic teknologi informasi, sarjana komputer, bukan. Saya seorang guru SD, saya basicnya sarjana pendidikan
sekolah dasar. Karena itu di dalam saya membuat channel ini semuanya juga masih dalam tahap belajar. Karena itu harapan saya ini Bapak Ibu juga bisa berbuat hal yang sama. Keterbatasan kemampuan kita, keterbatasan keterampilan kita di dalam IT, di dalam komputer, di dalam teknologi yang sekarang ini sedang berkembang, mudah-mudahan itu bukan bukan halangan kita untuk tetap aktif di dalam dunia pendidikan, utamanya mengajar, mendidik putra-putri kita walaupun jarak jauh. Oke. Kemudian di sini saya memiliki semacam istilahnya kata-kata mutiara atau pesan dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib yang bunyinya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup bukan di zamanmu. Hal ini apa? Hal ini berarti kita sebagai guru, kita sebagai orang tua di sini harus bisa menyesuaikan diri dengan zaman kita. Zaman sekarang. Jadi kita harus mendidik anak-anak kita sesuai dengan zamannya sekarang ini. Jadi kita tidak boleh membawa sistem pendidikan, cara pendidikan, atau mungkin teknologi pembelajaran, cara pembelajaran yang dulu pernah kita dapat ke yang terjadi atau yang kita gunakan sekarang ini, karena situasinya sudah berbeda. Karena itu kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman, minimal kita tidak tertinggal, kita tidak ketinggalan. Kemudian Bapak Ibu, di dalam pembelajaran jarak jauh yang biasa kita lakukan itu sebagian besar pasti masih banyak yang hanya mengirimkan perintah, hanya mengirimkan materi itu berupa teks, berupa kata-kata atau tulisan yang dikirim melalui WA, baik itu diketik sendiri ataupun itu dari PDF ataupun halaman website. Itu masih banyak yang menggunakan seperti itu. Padahal menurut penelitian elemen personal komunikasi itu yang berupa kata saja itu hanya 7%. Hanya 7% mampu menyampaikan apa yang menjadi inti dari komunikasi itu sendiri. Kemudian apabila itu ditambah dengan suara, ada suaranya, itu akan bertambah 38%. Dan akan lebih lengkap, bisa menjadi 100% apabila itu ada body language-nya, apabila ada bahasa tubuhnya, ada mimiknya, ada wajahnya, ada istilahnya terlihat orangnya, itu bisa menyampaikan informasi itu lebih banyak daripada hanya teks, hanya kita mengirimkan tugas, hanya kita mengirimkan materi melalui WA. Karena itu di sini kita perlu melakukan pembelajaran yang namanya mungkin sinkronus ya, pembelajaran tatap maya yang dalam waktu yang bersamaan. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah atau sering menggunakan Zoom, bahkan menggunakan Teams, Google Meet dan lain sebagainya. Itu kan termasuk tatap muka atau tatap maya yang menggunakan media dan dilakukan secara waktu yang bersamaan atau sinkronus. Nah, kita juga bisa melakukan itu secara asinkronus, yaitu melalui membuat video, kemudian video itu kita simpan ke dalam Google Drive atau simpan ke dalam OneDrive, bahkan video itu diupload ke dalam YouTube, yang nantinya video itu akan dengan mudah apabila kita menginginkan melihat kembali, atau video itu bisa dengan mudah apabila kita berikan kepada anak didik kita di dalam waktu yang bebas ya, waktunya tidak harus dalam waktu yang bersamaan atau asinkronus. Dan kenapa harus YouTube? Kenapa harus YouTube? Kenapa kita harus membuat video kemudian kita masukkan ke dalam YouTube? Karena menurut penelitian berdasarkan data per Januari 2020, YouTube adalah platform media sosial yang paling besar penggunanya. Ada 88% di Indonesia itu pengguna YouTube atau memiliki YouTube di dalam
pegawainya tentunya. Dan juga yang nomor 2 WhatsApp sebesar 84%, Facebook 82%, Instagram 79%, dan seterusnya. Padahal ini data per Januari 2020, sedangkan kita mengalami pandemi itu Maret 2020. Tentunya pasti pengguna media sosial YouTube ini semakin lebih besar sekarang itu. Karena itu merupakan peluang bagi kita untuk menggunakan YouTube ini di dalam pembelajaran, untuk menggunakan YouTube ini di dalam pendidikan. Oke, kemudian YouTube sekarang ini bahkan hampir mengalahkan televisi. Kalau penggunaan media di Indonesia setiap hari YouTube 53%, sedangkan televisi 57%, selisihnya sedikit sekali. Sedangkan radio sudah sangat ditinggalkan. Karena itu ada kemungkinan suatu saat nanti YouTube ini akan mengalahkan televisi. Itu bisa dilihat dari para public figure, artis sekarang ini lebih banyak atau semuanya memiliki channel YouTube. Semuanya memiliki channel YouTube sendiri. Karena apa? Di YouTube itu mereka bisa mendapatkan pendapatan yang mungkin bisa melebihi televisi dan lain sebagainya. Karena itu kenapa kita harus memanfaatkan YouTube? Ini karena ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya sebagai pengguna, Bapak Ibu sebagai pengguna di sini, Bapak Ibu bukan sebagai konten kreator di dalam YouTube. Apabila Bapak Ibu mencari video YouTube itu gratis ya, gratis pada waktu mendaftar, tidak membayar. Kemudian tersedia banyak konten, banyak pilihan konten yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita ingin melihat apa, kita cari, itu akan keluar. Jadi tidak seperti di televisi yang bisa kita lihat ya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan seperti itu. Tetapi juga memiliki kelemahan pengguna YouTube ini. Kelemahannya adalah salah satunya adalah membutuhkan kuota yang besar. Tetapi untuk kuota ini saya rasa sekarang ini bukan suatu problem atau suatu permasalahan, karena pemerintah melalui Kemendikbud telah menyiapkan bantuan kuota pendidikan, termasuk YouTube di dalamnya bisa diakses. Kemudian kekurangannya lagi adalah banyaknya konten yang tidak bermanfaat. Karena itu inilah salah satu peran kita sebagai guru, bagaimana ikut serta di dalam dunia per-YouTubean ini, menghadirkan konten-konten yang bermanfaat, menghadirkan konten-konten yang berfaedah. Kemudian sebagai konten kreator, apabila Bapak Ibu berminat menjadi konten kreator, berminat mengembangkan YouTube, ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya salah satunya kemudahan. Bapak Ibu dalam gabung, dalam join nanti mudah, dalam daftar juga mudah, tidak perlu membayar, tidak perlu sulit mendaftar harus kemana, ke sini, tidak perlu. Kemudian kelebihannya lagi ada kesempatan mendapat popularitas. Nanti apabila Bapak Ibu bisa berhasil sukses menjadi YouTuber yang terkenal, tentunya pasti itu yang namanya popularitas sudah kita dapatkan. Mungkin ada jalan rezeki gitu, pendapatan income itu tambahnya, selain dari pihak YouTube sendiri yang menyediakan ada iklan yang namanya Google AdSense. Tetapi juga ada kekurangannya. Kekurangannya salah satunya adalah persaingan di dalam YouTube ini semakin ketat. Kemudian video pendidikan ini sepi peminat. Jadi sangat sepi video pendidikan ini peminatnya, karena itu adalah tantangan kita untuk membuat video pembelajaran, video pendidikan yang bagaimana nantinya akan bermanfaat dan juga banyak peminatnya. Kemudian kekurangannya lagi adalah sekarang ini kebijakan monetisasinya yang sulit. Monetisasi itu adalah Google AdSense tadi Bapak Ibu, yang apabila ini bisa kita diterima, kita diakui sebagai partner YouTube, akan mendapatkan iklan ya, ada iklan di dalam video yang kita upload, sehingga akan ada pendapatan yang kita dapatkan. Sulitnya bagaimana? Sulitnya sekarang itu minimal 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Itu mungkin untuk monetisasi akan lebih jelas, akan lebih panjang dibahas pada sesi yang selanjutnya, mungkin besok sesuai dengan jadwal. Jadi intinya sangatlah rugi apabila guru tidak mau memanfaatkan YouTube, karena
kita sekarang berada pada situasi yang seperti ini. Ini salah satu kesempatan kita untuk istilahnya berpartisipasi di dalam dunia per-YouTubean, menghidupkan, membudayakan konten-konten yang bersifat positif daripada konten yang bersifat negatif. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, konten-konten yang bersifat positif salah satunya channelnya Profesor Eko ini, Ketua PGRI SLCC Pusat, memiliki channel YouTube, subscribe-nya bisa dilihat 12.500 subscribe. Kemudian termasuk channelnya PBPGRI sendiri, subscribe-nya baru 12.000 subscribe. Tapi coba Bapak Ibu melihat channel-channel TikTok itu subscribe-nya masih banyak. Di sini pasti banyak sekali. Di sini ada channel TikTok subscribe-nya 125.000 subscribe. Jadi 10 kali lipat subscribe-nya. Penontonnya juga pasti lebih banyak. Dan ini apa? Berarti video pendidikan memang kurang begitu diminati, sedangkan video-video hiburan ini sangat diminati. Karena itu sekali lagi saya sampaikan, saya mengajak Bapak Ibu guru semuanya, teman-teman semuanya untuk ikut serta dalam upaya membumikan YouTube pendidikan, dalam upaya membuat konten-konten yang bersifat positif. Oke. Kemudian mengapa guru harus menjadi YouTuber ya? Kenapa kita harus menjadi YouTuber saat ini? Ini pertama karena selain tantangan situasi dan kondisi sekarang ini, kemudian yang kedua adalah tidak semua kebutuhan siswa itu ada di YouTube. Tidak semua materi yang istilahnya kita inginkan untuk siswa itu dapatkan itu ada di YouTube. Karena itu menjadi peluang dan juga tantangan. Kemudian YouTube ini juga merupakan, bisa kita jadikan wadah ekspresi dan kesempatan berbagi ilmu. Karena di sini pasti Bapak Ibu banyak yang memiliki kelebihan di dalam satu bidang. Ada yang istilahnya suka atau hobi make up, bisa membuat misalnya tutorial tentang make up. Ada yang mungkin sukanya bercerita atau membuat dongeng, itu bisa membuat YouTube tentang dongeng. Ada mungkin yang memiliki kelebihan keterampilan di dalam IT dengan di dalam membuat tutorial tentang aplikasi-aplikasi, tentang media pembelajaran. Itu kesempatan Pak Ibu untuk berbagi ilmu. Kemudian yang terakhir adalah potensi mendapatkan income tambahan. Jadi ini ada potensinya untuk mendapatkan income tambahan, tapi ini saya jadikan poin yang terakhir karena ini jangan dijadikan yang utama, itu adalah tambahan saja. Jadi kalau misalnya bisa berhasil mendapatkan income, alhamdulillah. Kalau misalnya tidak, Pak Ibu tidak kecewa sehingga memutuskan berhenti atau tidak melanjutkan menjadi YouTuber. Oke. Kemudian di sini saya memiliki tips dan trik menjadi guru YouTuber. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus memiliki motivasi dan niat dulu. Niatnya tadi ya pembelajaran. Niatnya adalah untuk berbagi ilmu, bukan niat untuk mencari uang. Kalau Bapak Ibu mempunyai niat untuk mencari uang, tentunya seperti saya sampaikan tadi bahwa itu adalah nanti suatu saat niat itu akan terkikis atau Bapak Ibu akan kecewa karena ternyata yang didapatnya tidak seperti apa yang diimpi-impikan, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu harus memiliki ide. Idenya apa yang mau dijadikan konten di dalam pembelajaran atau di dalam YouTube itu? Apakah kontennya itu adalah berupa konten pembelajaran atau tentang kegiatan di luar pembelajaran, misalnya keterampilan Bapak Ibu, misalnya hobi Bapak Ibu. Di sini ada yang memiliki hobi misalnya memasak, hobi bersepeda, atau mungkin hobi kendaraan, motor, mobil. Itu salah satu ide yang bisa Bapak Ibu kembangkan. Selain juga pembelajaran utamanya, karena di sini Bapak Ibu adalah guru. Materi pembelajaran, model pembelajaran itu merupakan sebuah ide yang apabila Bapak Ibu videokan, Bapak Ibu yang pertama adalah melaksanakan tugas sebagai guru. Bapak Ibu sudah menjalankan tugas sebagai guru, mengajar, menyampaikan materi kepada anak-anak, kemudian itu disimpan ke dalam YouTube, diupload ke dalam YouTube. Itu juga sudah akan menghidupkan channel YouTube Bapak Ibu semuanya. Yang terakhir, tipsnya adalah harus konsisten. Ini yang paling sulit. Konsisten itu berarti kita harus tetap
tetap berkarya, harus tetap menghadirkan video-video yang ya walaupun itu mungkin sepi, viewernya masih sedikit, ya subscribe masih sedikit, tapi terus harus Bapak Ibu lanjutkan, harus konsisten, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kemudian yang bisa menjadi ide materi atau channel YouTube itu bisa tadi seperti saya sampaikan, materi pembelajaran pertama, kemudian model atau metode pembelajaran, kemudian skill atau kemampuan lain yang Bapak Ibu miliki. Kemudian untuk tahapannya yang perlu Bapak Ibu kerjakan untuk menjadi YouTuber ini, pertama adalah tentunya Bapak Ibu harus membuat konten terlebih dahulu. Kemudian setelah membuat konten, Bapak Ibu upload kontennya, kemudian mempromosikan atau membagikan atau share konten Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat ke dalam media sosial yang Bapak Ibu miliki. Di sini Bapak Ibu pasti memiliki media sosial Instagram, Facebook, kemudian WA, itu dimanfaatkan untuk mempublikasi karya-karya atau YouTube video-video yang pernah kita buat, sehingga akan diketahui oleh teman-teman kita. Teman-teman kita pasti misalnya akan mau berkunjung atau melihat atau mungkin berkenan subscribe. Kemudian untuk tipe konten pada pembelajaran ini, salah satunya adalah materi pembelajaran tentunya. Bapak Ibu dalam mengajar itu, apabila Bapak Ibu memvideokan, membuat videonya, itu sudah menjadi konten. Bisa juga pembahasan soal atau bahkan dokumentasi kegiatan di sekolah, dokumentasi kegiatan anak-anak belajar dari rumah, itu juga bisa menjadi konten. Untuk materi pembelajaran ini Bapak Ibu ada dua cara untuk cara membuatnya. Bisa Bapak Ibu melakukan syuting langsung dengan HP di depan papan tulis, Bapak Ibu mengajar seperti biasa, menulis, membuat catatan, membuat coretan di papan tulis, direkam biasa saja, itu diupload sudah bisa menjadi konten. Atau Bapak Ibu mungkin kalau tidak menginginkan seperti itu, bisa Bapak Ibu memanfaatkan PowerPoint. Bapak Ibu membuat materi berupa PowerPoint di dalam komputer, kemudian PowerPoint-nya itu direkam menggunakan metode yang namanya screen recorder, ya, menggunakan screen recorder, direkam, sesudah direkam diisi suara, langsung Bapak Ibu komen di situ di depan laptop, mengomentari materi pembelajaran yang Bapak Ibu buat, itu direkam, sudah menjadi satu buah video. Videonya bisa diupload, sudah menjadi satu buah konten. Ya, juga pembahasan soal. Pembahasan soal ini bisa pembahasan soal langsung, bisa juga pembahasan soal juga melalui PowerPoint seperti presentasi itu. Bahkan pembahasan soal ini, di sini saya memiliki pengalaman pribadi. Pembahasan soal ini termasuk yang paling sering saya lakukan saat ini. Kenapa seperti itu? Jadi sebagai contoh seperti ini cara saya penggunaan pembahasan soal ini. Pada suatu hari anak-anak kita beri soal, misalnya 5 soal, misalnya soalnya matematika 5 soal. Anak-anak saya suruh mengerjakan. Setelah selesai mengerjakan soal itu, anak-anak mengirimkan jawabannya ke saya melalui WA di foto. Nah, anak-anak yang sudah mengirimkan jawabannya itu, yang sudah mengerjakan itu, kita balas dengan link pembahasan soal yang sudah kita buat. Jadi soalnya 5 tadi sudah kita sudah buat dulu soal pembahasannya. Sehingga apa? Anak-anak bisa melihat, oh hasil pekerjaan saya dengan pembahasan soal ini sama apa tidak. Kalau sama, oh berarti sudah betul. Kalau berbeda atau salah, oh berarti salah. Sehingga anak-anak bisa melakukan evaluasi mandiri, bisa melakukan penilaian secara mandiri, bisa melakukan menilai hasil pekerjaannya, oh betul berapa, betul 4 misalnya, dapat nilai 80, betul 3, dan seterusnya. Kemudian konten selanjutnya adalah dokumentasi kegiatan, baik dokumentasi kegiatan anak-anak belajar di rumah, itu bisa Bapak Ibu ketika anak-anak mengirimkan foto bukti anak-anak belajar, itu bisa Bapak Ibu videokan, bisa dijadikan dijadikan video, diupload ke dalam YouTube, dikirim pada anak-anak, tentunya akan sangat senang gitu. Selain itu juga kegiatan dokumentasi sekolah itu pasti banyak sekali yang istilahnya bisa didokumentasikan, dijadikan video menjadi konten. Oke. Kemudian Bapak Ibu sebelum menjadi guru YouTuber ini, paling enggak Bapak Ibu mengenal ya namanya rencana skin plan, atau kalau kita sebagai guru adalah RWP. Kemudian bisa melakukan syutingnya, kemudian bisa melakukan editingnya, itu yang paling penting. Jadi ada tiga hal itu yang perlu Bapak Ibu di sini bersama-sama nanti kita harus belajar.
Pertama mengenai skenario atau scene plan tadi ya, rancangan video tadi. Video yang baik itu ada skenarionya, ada urut-urutannya, ada aset awalnya apa, AD-nya apa, durasinya berapa, sudah terancang seperti itu. Seperti halnya apabila kita mengajar yang baik harus ada RPP-nya, ada urutannya, ada tahapannya. Ya, apabila tidak kita lakukan atau kita tidak membuat skenario ini, tentunya video nanti akan hasilnya kurang baik. Kemudian untuk pengambilan gambar, Bapak Ibu harus mengetahui yang namanya orientasi layarnya landscape dan portrait. Ini karena tentu berbeda penggunaannya. Landscape berarti layarnya miring, portrait berarti layar HP atau kameranya itu gambarannya itu tegak. Kemudian selain itu Bapak Ibu juga harus tahu bahwa di dalam video itu dikenal yang namanya resolusi. Resolusi sekarang itu istilahnya ada resolusi HD, kemudian resolusi Full HD, resolusi Quad HD, dan resolusi 4K. Untuk resolusi HD itu ukurannya itu 1280 kali 720 pixel. Ini saja di HP sudah bagus sebenarnya. Jadi HP sekarang, HP Bapak Ibu semuanya pasti sudah bisa merekam video dengan resolusi HD dan Full HD. Apabila Bapak Ibu merekam dengan resolusi menggunakan kamera dengan resolusi yang Quad HD dan 4K, itu nanti Bapak Ibu akan kesulitan dalam mengeditnya, karena semakin besar resolusinya, semakin besar kapasitas megabyte-nya, kapasitas dari videonya, tentu mengeditnya juga akan sulit. Jadi saya di sini merekomendasikan cukup HD dan Full HD saja. Apalagi apabila pengambilan gambarnya dan editingnya di dalam HP atau di dalam laptop yang spesifikasinya spesifikasi yang standar ya, bukan spesifikasi yang memang ditujukan untuk desain grafis atau gaming. Kemudian aspek rasio itu perbandingan ukuran layar antara penggunaan di YouTube, Facebook, dan Instagram itu berbeda. Ada yang aspek rasio 9:16 untuk portrait atau 16:9 untuk landscape, sedangkan untuk Instagram itu aspek rasionya biasanya kotak 1:1 atau 4:5. Jadi Bapak Ibu sebelum mengambil gambar, sebelum melakukan shooting harus tahu dulu tujuannya ini untuk apa dulu, apakah Facebook, Instagram, atau YouTube. Kalau YouTube disarankan adalah aspek rasio yang landscape 16:9. Oke, sekarang dalam membuat video pembelajaran ini saya pribadi cukup menggunakan handphone, sehingga saya rasa di sini Bapak Ibu pasti juga bisa melakukannya itu di rumah. Kemudian apa saja yang diperlukan selain di handphone? Tentunya nanti Bapak Ibu memerlukan minimal mikrofon ya, kemudian tripod, kemudian laptop untuk editing, dan juga layar hijau ya, green screen. Kenapa green screen? Green screen ini nanti diperlukan apabila Bapak Ibu akan membuat suatu video kemudian mengganti background yang belakang, mengganti dengan situasi, misalnya mengganti dengan gambar atau bahkan video alam, video pantai, dan seterusnya. Itu diperlukan agar Bapak Ibu mudah dalam melakukan pengeditan sehingga videonya lebih menarik. Apakah hanya hijau saja? Boleh warna yang lain, yang penting warnanya satu warna, misalnya biru. Tetapi warna itu juga tidak boleh ada di dalam bagian tubuh kita, baju kita, kulit kita. Karena itu disarankan adalah warna hijau atau green screen. Selanjutnya Bapak Ibu perlu mengenal software untuk editingnya. Softwarenya apabila Bapak Ibu melakukan editingnya itu di HP, itu Bapak Ibu silakan menggunakan KineMaster untuk proses editing videonya. Kemudian bisa juga memanfaatkan InShot itu digunakan untuk menggabung foto-foto biar menjadi video. Bisa juga dengan KineMaster menggabung foto-foto menjadi video juga bisa. Dan juga Ultimate Thumbnail Maker di HP yang bisa digunakan untuk membuat thumbnail. Nanti apa itu tentang thumbnail nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian apabila Bapak Ibu menggunakan laptop, Bapak Ibu silahkan belajar atau nanti silahkan download atau beli atau membawa laptopnya ke toko komputer untuk diinstal Camtasia atau Filmora.
Kalau PowerPoint ini pasti Bapak Ibu semuanya pasti sudah terinstall di laptopnya. Camtasia ini sangat saya sarankan Bapak Ibu. Camtasia ini bisa kita gunakan untuk editing video secara langsung, video dari luar dari HP kita masukkan ke dalam Camtasia, bisa kita edit, kita potong, kita masukkan, kita beri lagu, kita perkeras suaranya atau kita kurangi suaranya juga bisa, kita beri efek, bisa, cukup menggunakan Camtasia. Kemudian Camtasia itu kelebihannya juga, Camtasia bisa dengan mudah kita gunakan untuk merekam atau yang namanya screen recorder tadi kita gunakan untuk merekam PowerPoint. Jadi apabila Bapak Ibu mau membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint, bisa kita rekam dengan Camtasia ini. Dari Camtasia ini PowerPoint-nya kita play, kemudian Camtasia-nya kita jalankan, otomatis terekam semuanya kegiatan kita, PowerPoint-nya, kemudian suara kita, termasuk ada bisa kita masukkan video kita menggunakan webcam yang merupakan bawaan laptop ini, sehingga nanti hasil video akhirnya nanti seperti di ruang guru itu Bapak Ibu ya. Jadi PowerPoint semakin bagus nanti presentasi atau animasi PowerPoint-nya, nanti tentunya videonya juga akan semakin bagus. Ada gambar kita menggunakan ada background green screen-nya, nanti bisa dihapus sehingga tampilannya lebih menarik. Kemudian sesudah Bapak Ibu membuat videonya, Bapak Ibu bisa membuat videonya, katakanlah seperti itu, Bapak Ibu harus membuat channel YouTube-nya. Di sini pasti Bapak Ibu ada yang sudah memiliki channel YouTube, ada yang belum. Tetapi karena di sini materi saya adalah membuat channel YouTube untuk pendidikan, ini perlu saya sampaikan juga bahwa YouTube ini sebenarnya adalah bawaan dari Google ya Bapak Ibu. Jadi YouTube ini salah satu aplikasi dari Google. Jadi semua yang memiliki akun Google, akun Gmail, Bapak Ibu yang memiliki email gmail.com itu pasti memiliki akun YouTube. Masalahnya diaktifkan apa tidak YouTube-nya, diisi apa tidak YouTube-nya itu. Sehingga untuk membuat channel YouTube ya, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah daftar Gmail dulu, daftar Google dulu. Pasti tentunya di sini semuanya sudah daftar ya, kalau di Android itu sudah ada emailnya. Tinggal bagaimana mengaktifasi ini. Cara mengaktifasinya adalah Bapak Ibu perlu, kalau di sini di laptop ya, tampilannya seperti ini Bapak Ibu harus melakukan login ya. Harus login ke emailnya, buka google.com, kemudian login emailnya di pojok kanan atas ya, itu sign in, diklik, kemudian masukkan emailnya, sesudah masukkan emailnya dan passwordnya, di situ ada, silahkan dipilih di menu yang kanan atas itu ada titik-titik 9 ya, titik 9, diklik, akan keluar menu-menu aplikasi dari Google ya, mulai dari Google Map, Google Drive, YouTube, itu keluar di situ. Silakan diklik saja YouTube, atau kalau tidak seperti itu ya langsung diketikkan youtube.com di browsernya. Kemudian di atas itu ada tulisan sign in, Bapak Ibu harus sign in-nya menggunakan emailnya tadi. Sesudah sign in, Bapak Ibu klik lagi gambar akunnya. Kalau nama, biasanya akun ini namanya ya, nama channelnya, nama emailnya juga, namanya Bapak Ibu. Kalau namanya diawali dengan S, berarti di situ karena belum diberi foto, belum diberi ikon, itu tulisannya S. Diklik, kemudian akan keluar menu buat channel, kemudian YouTube Studio dan lain sebagainya, ganti akun dan lain sebagainya. Dipilih yang buat channel. Setelah klik buat channel, nanti Bapak Ibu akan ada pertanyaan untuk mengawali perjalanan Anda sebagai kreator. Jadi ada petunjuk, klik mulai, gitu aja diklik. Kemudian di situ ada pilihan, apakah menggunakan namanya sesuai dengan akun Google-nya atau menggunakan nama custom. Misalnya nama akun Gmail-nya di sini saya memberi contoh sdn7 kampung dalem @gmail.com kan, seperti itu emailnya. Jadi namanya kita pilih sdn7 kampung dalem, atau bisa membuat nama yang lain. Kalau Bapak Ibu menginginkan menggunakan nama yang lain boleh. Jadi nama itu bebas, custom. Kemudian sudah Bapak Ibu memilih nama, kemudian di
ada tanda centang dicentang, saya mengerti bahwa saya membuat akun Google baru dengan setelan sendiri, termasuk histori tontonan dan penelusuran YouTube-nya itu. Kemudian diklik buat. Ya, setelah dibuat, Bapak Ibu perlu verifikasi nomor HP. Jadi memasukkan nomor HP yang aktif, nomor HP yang bisa di SMS, nomor HP yang Bapak Ibu gunakan untuk mendaftar email tadi. Jadi ketika Bapak Ibu daftar email itu kan pasti menggunakan nomor HP ya, untuk melakukan verifikasi akun. Jadi itu perlu dilakukan juga di YouTube. Masukkan nomor HP-nya, kemudian pilih pesan SMS, gitu. Kemudian klik lanjutkan. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan SMS. Ya, kode SMS-nya itu dimasukkan ke dalam menu yang selanjutnya, baru klik lanjutkan. Nah, itu sudah channelnya sudah berhasil dibuat. Nanti Bapak tinggal melanjutkan edit, mengganti atau mengupload gambar, mengganti akun ikonnya, kemudian memberi deskripsinya di bawah itu. Kemudian bisa juga memasukkan atau menghubungkan channel YouTube-nya dengan Facebook Bapak Ibu, menghubungkan channel YouTube-nya dengan Twitter, dengan Instagram, dengan media sosial yang lainnya. Jadi ketika Bapak Ibu upload di YouTube, itu Bapak Ibu akan mudah apabila akan membagikannya di Facebook dan lain sebagainya. Kemudian klik save and continue, itu berarti channelnya sudah bisa dibuat. Channelnya sudah selesai. Jadi Bapak Ibu sudah punya channel, tinggal di sini Bapak Ibu perlu upload video. Untuk upload video dari menu ini di situ ada tulisan upload video, diklik saja bisa digunakan upload video. Atau juga di atas ini ya, di atas ini ada gambar kamera plus ada plusnya, itu juga bisa dilakukan untuk upload video juga. Upload video atau live streaming. Upload video itu berarti Bapak Ibu sudah punya video yang siap diupload. Kalau live streaming, Bapak Ibu bisa melakukan video merekam langsung. Apabila Bapak Ibu menggunakan HP, berarti HP-nya itu bisa langsung digunakan untuk merekam satu buah video yang itu akan otomatis live streaming kan, terupload ke YouTube setelah live-nya itu selesai. Ya, termasuk apabila Bapak Ibu di sini sering menggunakan Zoom, ini Bapak Ibu juga bisa melakukan live streaming Zoom-nya. Jadi Bapak Ibu melakukan Zoom, kemudian membuka aplikasi yang namanya OBS. Nanti dengan bantuan OBS itu bisa melakukan live streaming apa yang terjadi di pembicaraan di Zoom yang sudah Bapak Ibu lakukan dengan anak-anak, itu di live-kan, sehingga apa? Setelah selesai kegiatan Zoom sudah selesai, anak-anak yang tadi kemungkinan tidak bisa mengikuti kegiatan Zoom-nya bisa melihat dari YouTube, bisa melihat materinya, bisa mengikuti dari YouTube. Mungkin juga Bapak Ibu bisa melihat lagi, bisa mereview kembali tadi di Zoom siapa yang aktif, siapa yang kurang aktif, atau mungkin bisa melihat kembali materi saya apa yang sudah, apa yang belum, seperti itu. Dan untuk upload file tadi, upload video tadi ya, selain live streaming, setelah diklik upload akan keluar tampilan seperti ini Bapak Ibu. Dari ini bisa langsung ditarik saja Bapak Ibu, dari videonya ditarik ke sini, di drag and drop istilahnya ya. Jadi dari Explorer ditarik ke sini, langsung akan proses upload atau select file sini. Ya, selanjutnya yang perlu Bapak Ibu lakukan setelah upload itu Bapak Ibu harus memberi nama, memberi judul dari videonya, judul kegiatan atau judul video yang Bapak Ibu buat. Kemudian memberi deskripsinya di bawahnya. Deskripsi ini semakin lengkap tentunya semakin baik, semakin lebih baik. Apalagi di dalam deskripsi itu Bapak Ibu bisa menyantumkan link-link video-video yang selain berkaitan ya dengan pembelajaran sebelumnya atau dengan materi-materi sebelumnya. Tentunya itu akan semakin memperbesar kemungkinan bahwa penonton atau peserta didik kita setelah melihat deskripsi, pembahasan sebelum ini, materi sebelum ini bisa kita lihat di video sebelumnya dengan link ini, seperti itu. Ya, kemudian ini yang bisa dilakukan adalah di dalam detail ini, selain judul, deskripsi, kemudian di bawahnya nanti bisa kita atur thumbnailnya Bapak Ibu. Thumbnail itu gambar kecil ya, gambar kecil. Apabila Bapak Ibu melakukan search di YouTube, keluar sebuah gambar atau video, itu adalah thumbnail. Kemudian Bapak Ibu juga harus mengatur bahwa video ini
dipilih yang no ya Bu. No, it's not made for kid. Jadi video ini bukan dibuat untuk anak-anak. Jadi kalau ini Bapak Ibu pilih yes, nanti pertama akan kesulitan nanti apabila melakukan diajukan AdSense-nya. Yang kedua akan istilahnya tidak bisa dikomentari, video Bapak Ibu itu tidak bisa dikomentari. Jadi jangan dipilih yang untuk anak-anak ya. Dan selanjutnya, kemudian langkah selanjutnya Bu, ini yang perlu Bapak Ibu siapkan atau Bapak Ibu ketika upload itu bisa Bapak Ibu kenal yang namanya elemen video. Dalam video itu ada yang namanya add card dan juga ada add end screen. Jadi add card itu adalah kita membuat suatu kartu, bisa kita letakkan di awal video atau di akhir video yang mengarahkan ke link video orang lain atau link video kita yang dengan judul yang berbeda. Jadi seperti itu add card. Kalau add end screen itu berada di akhir video. Di akhir video setelah selesai memutar video itu di situ ada end screen-nya, ada pilihan apakah disuruh subscribe atau mungkin disuruh melihat video selanjutnya. Ada video yang paling favorit lagi di situ. Itu ya, tapi letaknya di akhir. Itu perbedaannya. Jadi seperti saran ya Bu. Jadi Bapak Ibu diberi saran untuk misalnya Bapak Ibu membuat video, anak-anak apabila belum melihat materi sebelum ini silahkan klik link yang ada di atas, misalnya seperti itu. Itu adalah namanya add card, ya, card di dalam channel YouTube. Kemudian yang terakhir dalam visibility-nya ini Bapak Ibu. Jadi di dalam YouTube itu bisa tiga visibilitasnya yang bisa kita pilih. Pertama pilih privat, unlisted, atau public. Privat itu berarti yang bisa melihat hanya kita, hanya Bapak Ibu sendiri. Kalau unlisted itu tidak public, itu yang bisa melihat selama orang itu punya link. Misalnya murid kita tadi yang saya gunakan untuk pembahasan soal tadi, itu videonya saya buat unlisted. Sehingga yang bisa melihat hanya yang punya sudah mengirimkan jawaban ke saya, sehingga saya balas dengan link pembahasan soalnya. Itu settingannya di unlisted. Atau di public, berarti kalau di public berarti semua orang bisa melihat, semua orang bisa mencari. Nah ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini. Kalau barangkali Bapak Ibu pembelajarannya ditujukan untuk tidak untuk semua murid ya, murid tertentu saja. Setelah Bapak Ibu upload bisa dipilih unlisted ini. Kemudian linknya dikirimkan ke murid yang Bapak Ibu tuju, murid yang Bapak Ibu inginkan mempelajari atau melihat video itu, baru di klik publish ini yang terakhir. Jadi sekali lagi ada privat, unlisted, public. Itu pilihan dari visibility ya, atau tampilan dari video kita, apakah pengen di public atau tidak, seperti itu. Kemudian terakhir, kalau sudah seperti ini, video publish seperti ini berarti sudah selesai. Nah, linknya ini bisa kita copy dari link yang sudah disediakan ini, atau ini langsung kita kirimkan ke Facebook, atau di copy saja kirimkan ke WA. Ini sudah bisa, sudah jadi. Jadi sudah selesai uploadnya. Nah, untuk channel yang sudah selesai upload seperti ini Bapak Ibu. Di sini saya memberi contoh channel ini, saya baru buat channel untuk sekolah saya ini, sebagai contoh saja, karena kegiatan selama ini berbagai kegiatan di sekolah atau kegiatan pembelajaran di saya menggunakan YouTube pribadi. Tapi kalau nanti ada teman yang mau mendukung untuk membuat satu channel sekolah bersama, video per kelas, mungkin kita bisa memanfaatkan channel yang sudah saya buat ini. Mungkin di sini Bapak Ibu juga bisa melakukan kerjasama dengan teman satu sekolah, kolaborasi untuk membuat satu channel YouTube sekolah misalnya. Bahkan kalau Bapak Ibu sering membuka YouTube, itu sekarang banyak yang sekolah-sekolah besar, SMP, SMA besar itu sekarang membuat televisi Bapak Ibu. Namanya televisi, TV mana, TV SMP mana, TV SD mana, seperti itu. Jadi itu memanfaatkan YouTube. Termasuk Tunas TV punya PGRI, itu juga memanfaatkan YouTube juga di dalam aplikasi videonya, dalam memunculkan atau menyimpan videonya. Nah ini video yang saya buat ini sebagai contoh ada 3. Di sini ada yang sudah ada thumbnailnya, ada yang belum Bapak Ibu. Yang nomor atas 1, 2 itu belum ada thumbnailnya. Jadi memang itu adalah gambar yang muncul di situ adalah potongan dari video atau potongan dari gambar yang ada di video. Sedangkan gambar yang nomor paling bawah itu adalah sudah ada thumbnailnya Bapak Ibu.
Jadi thumbnail itu gambar kecil yang muncul ketika video Bapak Ibu dicari di short. Itu yang ada kecil, ada gambarnya, itu adalah thumbnailnya. Thumbnailnya boleh merupakan potongan bagian dari video itu atau bukan. Kalau bukan berarti Bapak Ibu harus upload, harus membuat dulu menggunakan PowerPoint misalnya. Kemudian diberi tulisan, karena di dalam videonya mungkin tidak ada tulisannya, tidak ada tulisan profil SDN7 seperti itu, tidak ada, termasuk tidak ada logonya dan lain sebagainya. Atau di dalam video, di dalam pemilihan thumbnail itu nanti YouTube juga memilih 3 video saja. Itu mungkin 3 dari 3 video yang dipilih oleh YouTube itu kurang menarik, sehingga Bapak Ibu perlu membuat thumbnail sendiri. Itu bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi thumbnailnya itu berupa gambar, Bapak Ibu, berupa foto dari PowerPoint saja yang paling mudah. Jadi untuk membuat thumbnail atau mengupload thumbnail itu Bapak Ibu setelah video itu terupload seperti ini bisa Bapak Ibu edit Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu edit judulnya, bisa Bapak Ibu edit deskripsinya, bisa Bapak Ibu edit thumbnailnya. Jadi klik edit itu aja di situ. Nah ini akan masuk ke seperti upload awal tadi. Jadi ada judul, deskripsinya ini masih kosong. Nah thumbnailnya di sini ada 3. Ada 3 thumbnail yang dipilihkan oleh YouTube. Apabila Bapak Ibu menginginkan membuat thumbnail baru, membuat thumbnail sendiri, berarti diupload dari sini, upload thumbnail ya, dari sini klik upload thumbnail. Nah, untuk Bapak Ibu bisa melakukan upload thumbnail, Bapak Ibu harus diverifikasi akunnya, diverifikasi lagi menggunakan nomor HP. Jadi verifikasinya paling enggak dilakukan dua kali menggunakan nomor HP, dan juga apabila Bapak Ibu pengen melakukan live stream paling enggak 1 kali 24 jam akunnya itu. Akun baru belum bisa untuk melakukan live stream. Itu verifikasinya sama seperti tadi ya, masukkan nomor HP, kemudian nanti akan dapat verifikasi. Kalau sudah terverifikasi bisa melakukan mengganti thumbnail. Oke, ini yang terakhir Bapak Ibu. Ada tips dan trik dari saya di sini untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki channel YouTube atau mungkin yang belum, atau mungkin yang akan membuat YouTube. Nah, yang pertama untuk kita bisa istilahnya mengenal namanya algoritma YouTube ya. Algoritma YouTube itu cara menilai, cara YouTube melihat video-video yang layak ditampilkan, atau cara-cara video yang apabila kita cari akan mudah, akan cepat muncul seperti itu. Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu harus membuat thumbnail video yang menarik. Thumbnail tadi ya, videonya yang menarik mungkin. Thumbnailnya bahkan ada membuat thumbnail yang istilahnya mengandung ke arah yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan videonya, ada seperti itu. Ada thumbnailnya gambarnya wanita yang cantik, tapi di videonya tidak ada gambar itu. Ada juga yang seperti itu. Kemudian memberikan deskripsi yang lengkap, dan juga deskripsinya bisa diarahkan ke link-link video kita yang sebelum-sebelumnya misalnya. Kemudian memilih judul yang paling populer dan mengisikan tag sebanyak-banyaknya. Nah, ini memilih judul dan mengisikan tag ini kita bisa memanfaatkan tool atau aplikasi. Ketikkan saja di Google ya, keywordtool.io. Itu nanti akan apabila kita masukkan suatu kata kunci, itu akan muncul kata kunci mana yang paling banyak dicari oleh orang, sehingga kata kunci itu paling populer. Apabila kata kunci itu kita copy, kita masukkan ke dalam tag YouTube kita, video kita, kemungkinan video kita akan semakin lebih populer, sehingga apabila ada yang mencari dengan kata kunci itu, dengan judul itu, akan ditampilkan video kita seperti itu. Kemudian juga memanfaatkan fitur card tadi ya, card tadi dan end screen. Kemudian terakhir Bapak Ibu harus ini membagikan dan share videonya ke medsos, baik itu Facebook, WA, Instagram. Itu Bapak Ibu harus sering-sering membagikan itu. Jadi Bapak Ibu tidak boleh malu. Bapak Ibu memiliki YouTube, memiliki video, harus sering dibagikan ke Facebooknya, biar Bapak Ibu biar dilihat atau ditonton oleh teman-teman Bapak Ibu yang di medsos. Mungkin Bapak Ibu di sini masih malu karena merasa videonya kurang bagus atau merasa videonya terlalu biasa. Sama Bapak Ibu, saya juga seperti itu. Jadi video saya juga saya rasa masih biasa-biasa saja dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Video-videonya bagus-bagus sekali, karena saya memang basicnya bukan orang IT, basicnya tidak ada di videografi atau fotografi, sehingga ya kemampuan
dalam membuat video ya seadanya, sebisanya seperti itu. Nanti mudah-mudahan ke depan kita semakin belajar, semakin lebih meningkat kemampuan di dalam membuat video ini. Dan juga nanti akan ada komen di dalam YouTube itu, silahkan dibalas, aktif dibalas ya. Kalau banyak yang komen, kemudian baru sering membalas, tentunya berarti itu populer videonya. Nanti apabila ada yang mencari video dengan judul yang serupa, video Ibu yang dimunculkan oleh YouTube, seperti itu. Oke, kemudian di sini mungkin yang terakhir ini hubungannya dengan kesempatan mendapatkan income tadi ya. Itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa minimal monetisasi itu bisa dilakukan 1000 subscribe dengan jam tayang 4000. Saya di sini memegang dua channel YouTube, channel YouTube saya sendiri dan channel YouTube-nya PGRI Tulungagung. Channel YouTube PGRI Tulungagung itu sekarang subscribe-nya sudah 2280, tetapi jam tayangnya masih 2300. Perlu 2000 jam lagi untuk bisa AdSense atau diajukan AdSense-nya. Kalau channel YouTube saya subscribe-nya baru 1000, tapi jam tayangnya sudah 4000 lebih, karena sudah lama saya mengisi YouTube walaupun itu bukan pendidikan awalnya. Alhamdulillah sudah per bulan November ini AdSense-nya sudah disetujui, sehingga saya bisa mengetahui bahwa melihat benar, oh ternyata untuk di pendidikan ini pendapatan atau kemungkinan pendapatan yang didapatkan dari itu tidak besar, sangat kecil bahkan, tapi hanya kepuasan karena ini merupakan salah satu usaha kita untuk ikut serta di dalam pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui YouTube ini misalnya seperti itu. Oke Bapak Ibu, itu dari saya untuk materi mengenai membuat channel YouTube. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu silahkan berkunjung ke channel YouTube saya atau Facebook saya, Instagram saya, Dodi Haryadi. Saya sangat berterima kasih sekali apabila Bapak Ibu berkenan subscribe, komen, like, dan sebagainya. Mungkin Bu Hani, itu dari saya. Waktu kami kembalikan, mungkin bisa kita lanjutkan sesi tanya jawab ya Bu Hani. Siap, terima kasih Pak Dodi sudah memaparkan materinya ya, bagaimana kita membuat channel YouTube yang di situ kontennya tentang pendidikan tentunya. Nah, di sini sudah ada satu pertanyaan Pak Dodi dari Bapak Muhammad Mustain. Yang pertama, dari segi kuota, lebih irit mana antara upload video dengan live streaming? Kemudian yang kedua, lebih efisien mana pembelajaran melalui live streaming atau via Zoom? Mungkin bisa dijawab dulu Pak Dodi ya. Oke, untuk kuota upload video dengan live streaming sama Pak Bu. Sama. Itu karena melakukan upload kemudian anak-anak melihat YouTube secara langsung, bahkan dibandingkan dengan Zoom itu juga sama sebenarnya. Jadi kuotanya besar untuk kuotanya, antara live streaming, antara Zoom dengan upload YouTube secara langsung, anak-anak melihat YouTube secara langsung itu besar juga. Tapi kalau melihat rekaman di HP tentunya itu ada suatu kelebihan, salah satunya bisa kita pilih resolusinya. Kita pilih yang paling kecil bisa. Tapi kalau di live streaming atau mungkin melihatnya di laptop itu kan biasanya ditampilkan resolusi yang terbaik, yang semakin besar resolusinya otomatis daya kuota yang dibutuhkan juga semakin besar. Kemudian untuk yang kedua mengenai Zoom dan tadi yang kedua. Jadi lebih efisien mana kira-kira, live streaming atau Zoom? Kalau lebih efisiennya ini sebenarnya tergantung kebutuhan. Kalau menurut saya Zoom itu juga bagus karena di Zoom itu kita bisa berinteraksi dengan anak-anak. Di Zoom itu kita bisa melakukan tanya jawab. Tetapi lebih bagus lagi apabila Zoom-nya itu di live streaming-kan. Zoom-nya itu di live-kan di Facebook, di YouTube, sehingga apabila kegiatan Zoom-nya itu selesai, Zoom-nya otomatis terekam. Kita aplikasi semacam OBS itu Pak ya? Ya betul. Jadi kita memerlukan aplikasi OBS. Ini aplikasi OBS untuk melakukan live streaming menghubungkan antara Zoom dan YouTube. Itu Bu.
Iya, iya. Terima kasih Pak Dodi. Nah, ini juga kendala kita, salah satunya adalah ketika kita mengunggah konten di YouTube Pak ya, memang kalau di HP kita bisa memilih resolusi ya. Mungkin kalau kita menggunakan fitur yang lain, mungkin kan yang dipilih adalah resolusi yang terbaik. Nah, ini tentu saja akan menemui kendala ketika kita unggah ke channel YouTube Pak, karena saya sendiri pernah dengan video durasi 5 menit atau 7 menit itu beberapa jam itu tidak berhasil kami unggah, butuh proses waktu yang agak lama Pak. Itu kendalanya. Kira-kira ada tips dari Pak Dodi untuk permasalahan seperti itu? Itu proses uploadnya menggunakan video yang sudah Ibu rekam di HP atau proses live streaming langsung. Ini misalkan kita punya video dari HP Pak ya, nah kemudian kita unggah ke konten YouTube kita. Nah, ternyata prosesnya ini berat begitu Pak. Betul. Barangkali ada tips Pak Dodi. Iya Bu, itu bisa kita lakukan, bisa kita turunkan kapasitasnya, megabyte-nya istilahnya. Kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya Format Factory. Bagus, silahkan search, itu gratis aplikasinya di Google, Format Factory. Jadi itu bisa dilakukan untuk menurunkan megabyte-nya ya Bu, menurunkan resolusinya semakin kecil, atau bisa juga digunakan untuk merubah video ke MP3. Jadi video dirubah ke MP3, diambil suaranya saja. Misalnya Bapak Ibu download musik gitu dari YouTube, ada gambarnya, ada videonya, ada suaranya, kita inginkan ambil suaranya saja berupa MP3, bisa kita gunakan juga aplikasi ini, Format Factory. Oke, berarti Format Factory ini selain bisa untuk menurunkan megabyte-nya Pak ya, juga bisa untuk merubah formatnya ya, misalkan dari video tadi bisa kita jadikan MP3 begitu ya? Iya betul, seperti itu. Ya, teman-teman silakan menuliskan pertanyaan, barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita hari ini Bapak Dodi. Bagaimana kita membuat konten di YouTube, kemudian langkah-langkahnya, barangkali tadi ada yang tertinggal atau belum sempat mencatat sehingga ada yang losing. Silakan ditanyakan, kami tunggu di kolom question and answer. Ini Pak Dodi sudah berapa tahun ya sudah menjadi YouTuber ini Pak? Sebenarnya saya upload YouTube itu sudah lama Bu, sudah dari 2017. Jadi pada waktu itu kan daftar email ya, kita buat email, Gmail itu kan otomatis dapat YouTube ya sebenarnya, tapi tinggal diisi apa tidak. Jadi pada waktu itu tahun 2017 sudah ada YouTube, sudah punya YouTube, tapi enggak pengen jadi YouTuber, enggak pengen konsen di YouTube, hanya ngupload yang saya rasa pengen diupload, ada video, kadang kegiatan dokumentasi, kegiatan sekolah atau apa saja itu, dan juga di tahun 2018-19 itu ketika saya hobi sepeda, itu saya sempat membuat beberapa video tentang kegiatan saya bersepeda, review sepeda, itu malah awalnya. Tapi fokus di pembelajaran ini karena pandemi ini, per Maret itu yang istilahnya berarti ini harus membuat video pembelajaran, walaupun video pembelajaran itu sebenarnya sudah banyak di YouTube. Teman-teman guru sekarang ini sudah hampir semuanya mempunyai YouTube, isinya pembelajaran semuanya. Jadi kalau kita menginginkan membuat video pembelajaran itu bisa dengan mudah kita dapatkan dari teman-teman kita sama guru yang sudah diupload sebelumnya. Tetapi apabila kita menginginkan kita sendiri yang istilahnya saya pengen mengajarnya anak-anak, saya ajar seperti ini. Untuk saya misalnya, saya untuk YouTube ini memang spesifikasi atau spesial yang saya buat videonya hanya matematika saja, karena saya beranggapan bahwa matematika itu apabila tidak diterangkan, tidak dijelaskan, tidak misalnya seperti itu, temannya kelas 6 itu anak-anak akan kesulitan. Anak disuruh membaca saja, saya beranggapan itu mereka tidak bisa. Karena itu akhirnya saya buat YouTube atau
saya isi YouTube saya dengan pembelajaran ini. Ya, jadi sebenarnya di sekitar kita saat ini Pak ya, di dunia digital itu kan sudah tersedia banyak fasilitas ya, seperti YouTube, kemudian ada TikTok juga, tergantung kita mau pakai yang mana. Kita bisa jadi artis tanpa perlu casting begitu nggak? Iya Bu. Ini sepertinya belum ada yang bertanya lagi Pak Dodi. Iya. Jadi kalau orientasi berpikir kita sebagai guru, kalau di sini tema yang kita bahas adalah membuat channel YouTube ya. Kalau kita money oriented mungkin ini tidak akan terlalu membuat kita, tidak bisa membuat kita merasa puas Pak ya. Karena tujuan utamanya di sini menurut saya YouTube itu adalah etalase bagi kita sebagai guru. Begitu. Jadi kalau kita berpikirnya money oriented itu tentu saja akan sangat mengecewakan di akhir ya. Iya betul seperti itu Ibu. Utamanya apabila kita itu niatnya mencari uang di YouTube itu kalau menggunakan konten pendidikan itu saya katakan salah ya, salah kalau niatnya cari uang. Tapi kalau niatnya ingin menghidupkan pendidikan dengan YouTube, walaupun tidak mendapatkan uang dari YouTube itu tidak masalah. Sebagai contoh, saya sendiri ini sudah AdSense, ini sudah saya buka ini, jadi biar Pak Ibu tahu kira-kira pendapatan YouTuber baru di pendidikan utamanya seperti saya itu berapa itu. Sip. Ini tapi teman-teman ada inspirasi begitu Pak. Tapi malah jangan malah berhenti, pendapatannya cuma segitu, aku nggak mau jadi YouTube atau membuat YouTube seperti itu. Jadi malah kalau bisa, kalau Bapak Ibu di sini pengen mencari uang di YouTube, silahkan membuat video yang sekarang ini banyak populer. Saya sendiri di rumah ketika menghabiskan waktu itu paling banyak itu melihat video-video review film itu Ibu. Review film-film itu daripada melihat film yang berjam-jam 2 jam itu lebih suka melihat reviewnya 10 menit 15 menit tapi inti dari filmnya itu sudah tercapai. Jadi pengen saya sendiri, itu kelihatannya sangat populer sekali, pengen buat video tentang review film itu kelihatannya bagus untuk mencari uang. Tapi ya mungkin suatu saat kalau waktunya sudah ada, mungkin saya akan membuat channel sendiri khusus untuk mencari uang, satu lagi channel sendiri khusus untuk mengajar atau pendidikan, seperti itu. Pak Dodi, ini ada satu titipan pertanyaan dari rekan kami di belakang layar. Ini bagaimana cara menjaga keistiqomahan untuk mengisi konten di YouTube? Sedangkan kesibukan kita ya, kita tahu sendiri masing-masing dari guru ini kan punya kesibukan yang luar biasa. Ini barangkali ada tips dari Pak Dodi. Iya Bu Hani, itu tadi salah satu dari yang saya sampaikan di awal, bahwa konsistensi di dalam membuat YouTube ini kita perlu konsisten. Memang konsistensi ini yang paling sulit Bu. Saya sendiri juga kadang moodnya itu naik turun, tidak selalu, tidak konsisten misalnya seperti itu. Tapi karena ini membuat YouTube-nya saya niatkan adalah untuk mengajar, sedangkan saya harus mengajar setiap hari ya, jadi utamanya misalnya matematika yang harus saya ajar sendiri misalnya, walaupun bisa saya cari gunakan video teman-teman yang lain di YouTube untuk saya kirimkan kepada anak-anak, tetapi kalau misalnya seperti itu nanti saya beranggapan bahwa saya tidak melaksanakan tugas saya mengajar. Dan tugas saya mengajar saat ini bisa kita lakukan melalui YouTube ini. Jadi itu nanti akan bisa kembali ke tanggung jawab profesionalitas kita sebagai guru, dan mudah-mudahan dengan motivasi seperti itu kita bisa konsisten untuk membuat video, membuat konten. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah istilahnya memiliki kelebihan dalam suatu bidang tertentu yang ternyata diupload ke YouTube banyak peminatnya, kemudian ternyata banyak yang melihat
viewernya banyak, subscribernya banyak, akan mendapatkan penghasilan yang lumayan, juga pasti akan motivasinya itu, konsistensinya juga akan tumbuh lagi. Seperti itu Bu Ani. Bu Ani, halo, mungkin jaringannya Bu Ani masih. Halo Bu Ani, mungkin ada pertanyaan lagi atau mungkin ada Ya, mungkin juga karena kebiasaan Pak Dodi ya. Iya Bu. Karena untuk membuat konten-konten di YouTube apapun itu kontennya. Jadi ini apa ya, sudah ngerasa kalau nggak bikin itu nggak enak begitu Pak ya. Iya betul, kalau jadi sudah kita berhasil sekali. Iya. Jadi semacam tagihan begitu Pak. Iya Bu. Jadi kalau bahkan malah seperti kita jadi gimana ya, di rumah isinya aku cuma mikir konten gitu akhirnya seperti itu. Iya. Ini karena sudah terbiasa, jadinya kalau setiap satu hari saja nggak bikin konten ada yang kurang begitu Pak. Iya betul. Karena sebenarnya dalam saya membuat konten itu juga tidak cepat tuh. Jadi dalam satu hari itu rata-rata mungkin cuma satu video yang bisa saya buat, karena saya bekerja sendiri, pengambilan gambar sendiri, editing sendiri, kemudian uploadnya sendiri. Jadi rata-rata bisa berhasil membuat satu video satu hari itu bagi saya itu sudah luar biasa. Padahal videonya cuma 10 menit misalnya. Tapi karena kita bekerja, karena tugas kita kan juga banyak Pak ya, tentang administrasi dan yang lain-lain. Tentu saja meskipun hanya 10 menit satu video, ini kalau kita dalam satu hari bisa menyelesaikan, bisa unggah di channel YouTube, ya ini sudah luar biasa Pak menurut saya. Iya. Ini saya mau membuka channel YouTube saya, tapi masih muter-muter belum terbuka. Iya, agak berat Pak. Iya boleh dicoba Pak, tapi mungkin yang durasinya sedikit saja Pak mungkin, karena kalau yang durasinya lama mungkin agak berat. Ini sebenarnya saya bukan buka videonya, tapi buka ke bagian channelnya, bagian pengaturan channelnya. Jadi di dalam video, di dalam YouTube itu kan ada yang namanya YouTube Studio. YouTube Studio itu di situ ada video-video kita yang sudah diupload, kemudian di situ bisa kita lakukan editing, bisa kita lakukan analisisnya, kita lihat analisisnya viewernya berapa, kemudian jam tayangnya berapa, termasuk kalau sudah AdSense itu ada pendapatannya berapa, dan juga komennya siapa saja. Di situ ada seperti ada laporannya seperti itu dari YouTube ke kita. Tapi berat Pak ya untuk dibuka sepertinya. Oh iya, ini belum bisa. Ini saya di sekolah menggunakan wifi sekolah, padahal kalau di rumah mungkin tambah nggak jalan. Iya, akhir-akhir ini kan cuacanya kurang mendukung Pak ya, setiap hari hujan, agak ekstrim juga, jadi berpengaruh ke jaringan juga. Betul. Teman-teman silakan ya and answer sambil menunggu Pak Dodi buka channelnya dulu. Mungkin Bu Laila, kalau Bu Laila masih di sini bisa memberi pengalaman. Mungkin Bu Laila juga membuat YouTube. Bu Laila. Silakan Bu Laila. Iya Pak Dodi, Bu Hani, saya ini justru masih belajar ini, mau belajar dari Pak Dodi untuk jadi YouTuber. Saya belum pede Pak. Kenapa belum pede? Itu kan salah satu teman saya, Mas Adin yang kenal ya. Iya betul. Jadi Tulung Agung sebenarnya kan dari segi tampilan, dari kemampuan
public speakingnya itu kan bagus Mas Adi sebenarnya. Tapi juga nggak tahu kok belum berani membuat YouTube. Padahal juarain Nobel. Kalau mau membuat channel YouTube spesifik mengenai media pembelajaran tentang Nobel, tentang kreasi-kreasinya itu pasti viewernya pasti banyak ya. Tapi belum tahu kenapa. Belum terpanggil hatinya Pak mungkin. Atau mungkin karena ya kesibukan mungkin Bu ya. Iya. Ini ada satu pertanyaan Pak Dodi. Silakan Bu Hani. Jika saya share di YouTube, kemudian linknya di-share ke Facebook Pak ya, sehingga banyak penikmat dari Facebook tersebut, apa bisa masuk dan terdeteksi dari viewer YouTube Pak kira-kira? Tetap Ibu. Jadi Facebook itu hanya media untuk mengirimkan atau menampilkan saja. Ketika linknya itu diklik, otomatis masuk ke YouTube. Jadi tidak di Facebooknya, termasuk di. Tapi mungkin kalau di Instagram itu kadang agak sulit, kadang terblokir ya, linknya tidak otomatis bisa terklik. Tapi minimal dari Instagram itu kita bisa promo, bisa menampilkan. Kalau misalnya Instagramnya view-nya sudah banyak, kemudian view-nya Instagram itu juga merupakan subscribe-nya di YouTube. Kalau setiap kita upload thumbnailnya di Instagram juga, itu kan mereka kan akhirnya kan mencari atau melihat di YouTube kita. Itu kalau antara YouTube dengan Facebook. Iya, jadi Facebook kan hanya media Pak ya, karena yang kita copy di situ kan linknya. Jadi ketika mereka klik link, tetap saja mereka membukanya melalui channel YouTube begitu. Iya Bu, betul seperti itu. Pertanyaan dari Bu Sulami Pak tadi. Oh iya, ini kadang juga ini ada pemahaman teman-teman yang masih menurut saya masih keliru. Di sekitar di kecamatan saya di sini itu hampir keseluruhan teman-teman di sini membuat video sendiri. Semuanya membuat video sendiri semampu mereka, karena mereka yang mungkin tidak puas istilahnya kalau tidak mengajar sendiri di depan anak-anaknya seperti itu. Mereka sudah membuat video sendiri, mulai dari merekam layar di HP, jadi membuka PDF kemudian direkam layar di HP kemudian dikomentari, istilahnya seperti itu. Mulai dari yang seperti itu sampai membuat presentasi direkam kemudian dikirim ke anak-anak, tetapi masih banyak yang mengirimnya masih manual melalui WA. Jadi tidak mau ngupload ke YouTube kemudian linknya dikirim ke anak-anak. Mereka beranggapan bahwa kalau melalui WA itu sedikit, melalui WA mungkin cuma berapa yang bisa terkirim. Memang kalau melalui WA cuma 16 mega atau berapa itu video yang bisa terkirim. Kalau YouTube mungkin banyak. Tetapi di sisi lain kalau melalui WA itu kan akan memberatkan memori penyimpanannya. Melalui WA akan membuat HP itu semakin penuh nantinya. Apabila ini HP-nya penuh bisa blank, kalau tidak blank pasti akan dihapus. Apabila dihapus, suatu saat kita menginginkan video itu akan kesulitan lagi. Nah, berbeda di YouTube, suatu saat kita menginginkan video atau anak-anak kita minta mempelajari video-video kita yang terdahulu, tinggal dibuka saja YouTube kita. Jadi tidak memberatkan memori penyimpanan yang di HP seperti itu, Bu Ani. Iya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada lagi yang mau bertanya atau Mbak Laila ingin bertanya? Saya tanya sedikit ya Pak Dodi. Silakan Bu. Ini kadangkala kan oleh YouTube itu konten-konten dideteksi karena mereka mungkin pakai robot ya. Mungkin ketika mendeteksi itu ada yang dikenali sebagai sesuatu yang terlarang. Copyright. Oke, nah bisa jadi gambar yang kelihatannya seperti pernah itu teman saya itu seperti Gucci, sebenarnya sih hanya Gucci, gambar Gucci gitu kan, tapi mungkin oleh sana itu dianggap itu sebagai bentuk tubuh manusia yang apa namanya, yang tidak pantas untuk ditampilkan di YouTube seperti itu. Nah kemudian dikunci ya kontennya akhirnya. Nah ini proses untuk mengembalikannya lagi itu kira-kira ribet atau enggak ya Pak Dodi? Kemudian
tips-tipsnya supaya konten-konten kita selamat dari bannednya YouTube itu gimana ya? Oke. Karena kadang-kadang kan pakai robot ya mereka supaya cepat gitu. Oke. Di YouTube itu salah satu permasalahannya adalah copyright. Copyright itu konten kita itu dianggap ngopi ya, istilahnya seperti itu. Itu yang paling banyak, yang paling besar itu adalah dari audio. Jadi deteksinya dari audio, dari musik. Jadi apabila kita membuat satu video kemudian dimasukkan, kita isi dengan musik yang mungkin sekarang ini lagi hit dari band tertentu, kita upload, otomatis video kita akan terdeteksi copyright. Itu tidak bisa di adsense-kan, tidak bisa nantinya untuk mendapatkan iklan, tidak ada iklannya untuk video itu. Kalau ada iklannya, pendapatan iklannya akan dikirimkan ke pemegang aslinya, pemegang hak ciptanya. Kemudian untuk konten yang di banned itu apabila memang dianggap istilahnya konten itu berbau sara, berbau pornografi dan lain sebagainya. Tetapi menurut saya sejauh ini yang paling sulit itu sebenarnya copyrightnya itu. Kalau di banned, kalau memang kontennya memang bukan konten berbau pornografi, bukan konten berbau sara, itu saya yakin sama YouTube tidak di banned, tapi mungkin cuma ada pemberitahuan. Karena nanti kita bisa melakukan blur di situ ya. Jadi kita bisa melakukan editing blur dari video yang kita upload. Kalau misalnya dianggap di situ ada satu bagian dari video itu yang dianggap tidak layak, misalnya seperti itu. Nah, ini sudah muncul Bu Hani, ini ada channel YouTube saya. Iya. Channel dashboardnya ini. Iya, channel dashboardnya. Jadi yang namanya YouTube Studio seperti ini ya. Jadi ini bisa Bapak Ibu buka atau Bapak Ibu aktifkan. Itu klik akun ini ya Bu ya. Kemudian pilih Studio YouTube atau YouTube Studio. Nanti akan mengarah ke channel ini. Nah, di sini ada pilihannya mulai dari dashboard, kemudian ada klik video ini, berarti akan muncul video-video kita, list video kita. List video kita ini apabila ada video yang merupakan video privat atau video unlisted, video yang bukan publik, itu bisa kita lihat dari sini, dari channel YouTube Studio ini. Tapi kalau dari channel yang sini, yang ini tidak muncul, yang cari nama, set nama, kemudian ini tidak muncul yang publik atau yang unlisted. Tapi yang bisa kita lihat kalau pengen melihat yang unlisted, yang kesini ya. Kemudian tadi yang saya sampaikan tadi, jadi video ini bisa kita edit ya. Jadi video-video yang sudah kita upload ini bisa kita edit dari sini, dari dari ada detail, ada analitiknya, ada komennya, termasuk ada monetisnya. Kalau monetisnya aktif, ini warnanya hijau seperti ini, on. Jadi ini iklannya aktif, monetisnya aktif, jadi ini ada pendapatannya. Kemudian ini yang selanjutnya, untuk Bapak Ibu mengajukan AdSense itu cari di sini, bawah sini ada monetisasi. Jadi setelah klik YouTube Studio, kemudian di sini ada dashboard, video, playlist dan lain sebagainya, komen, subtitle, copyright, ini monetisasi ini. Nah, monetisasi ini apabila monetisasinya belum disetujui, nanti di sini ada tulisan tadi subscribe-nya berapa ribu, misalnya jam tayangnya berapa, itu akan muncul seperti ini. Kalau ini sudah disetujui, munculnya seperti ini, monetisasinya sudah disetujui, sudah aktif seperti ini ya, AdSense akunnya aktif. Pengen melihat pendapatannya, dari sini analitiknya. Kita lihat bersama berapa pendapatan saya. Bisa jadi malu. Ini 19 juta Pak pendapatan saya. 28 hari terakhir. Halo Bu Ani. Iya. Berapa Pak Dodi? 19 juta, nolnya gerundung 3 Bu Ani.
Enggak apa-apa Pak. Ini setidaknya menginspirasi kita ya. Kita ini kan bukan money oriented. Kita ini hanya etalase intelektual lah bagi kita. Iya Bang. Ini dari pendapat ini yang apa ya? Saya mendapatkan pendapatan 19.000 ini itu dari ini subscribe saya baru 1.200. Kemudian yang melihat 3.000. Jadi 3.000 kali dilihat oleh orang itu bisa mendapatkan katakanlah 20.000, katakanlah atau 5.000 kali dilihat oleh orang bisa mendapatkan uang 20.000 atau 4 kali lipatnya. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan artis misalnya Mbak Im Wong 1 kali upload video 1 hari dilihat oleh 1 juta orang gitu 1 hari, itu pendapatannya 1 hari berarti 4 juta 4 kalinya 1 hari. Kalau semakin banyak subscriber semakin banyak juga semakin banyak lagi. Makanya itu artis-artis itu sekarang sudah semuanya bermain di YouTube dan banyak melakukan istilahnya memberikan giveaway agar mau subscribe semakin bertambah, karena ya ini pendapatannya kalau memang sudah subscribe-nya banyak, viewernya banyak, lumayan memang. Tapi karena saya seperti itu baru bisa seperti membaca peluang pasar Pak ya. Iya Bu. Mudah-mudahan kalau di sini nanti teman-teman ada yang memiliki kemampuan lebih, keterampilan lebih di bidang membuat video satu bidang tertentu, itu kalau pengen mencari uang silahkan di situ. Tapi kalau di pendidikan saya rasa ya seperti ini. Nah, saya sendiri sebenarnya pengen untuk saat ini membuat video spesifik mengenai misalnya itu tadi, saya suka melihat film-film itu, pengen membuat review film, pasti peminatnya banyak menurut saya itu, tapi tidak tahu juga kalau Ibu Hani di rumah sukanya melihat apa kalau YouTube. Kalau perempuan biasanya sih lebih ke musik Pak ya. Ya kita musik juga terinspirasi juga untuk membuat konten-konten di channel YouTube sebenarnya, cuman belum terrealisasi sampai saat ini. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak Dodi ya. Silakan Bu. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memproduksi video pembelajaran hingga bisa upload ke YouTube? Dari Ibu Maharani IK SDN Gedok 1 Kota Blitar. Untuk memproduksi video pembelajaran ini berarti tergantung dari kemampuan Bapak Ibu, tergantung dari skillnya, skill editing utamanya, dan juga tergantung dari istilahnya sejauh mana Bapak Ibu pengen membuat video itu pengen dibuat seperti apa. Kalau saya rata-rata 1 hari bisa 1 video itu bagus, tapi untuk memproduksinya waktunya rata-rata misalnya kita mulai dari jam 6 sore itu bisa sampai dengan jam 12 malam, 11 malam, 12 malam, karena memang dari awal membuat videonya itu mulai dari awalnya dulu ya, saya membuat presentasi dulu, presentasi materinya. Setelah membuat presentasi materinya baru diisi suaranya, setelah diisi suaranya dimasukkan lagu, itu dalam proses editing ya, masukkan lagunya, musiknya, kemudian di-upload. Tapi apabila Bapak Ibu memiliki kemampuan editing yang lebih bagus atau memiliki spesifikasi komputer yang lebih tinggi, itu tentunya lebih cepat. Sebagai contoh, kalau menggunakan membuat presentasi seperti itu mungkin lebih lama. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan syuting langsung, melakukan pembelajaran, Bapak Ibu mempelajari hari ini, mempelajari materi hari ini, untuk besok misalnya membuat video dengan durasi 5-10 menit, melakukan syuting langsung di depan kamera, itu waktunya kan cuma 10 menit itu. Kemudian editingnya nanti kita lakukan adalah memotong saja, menghapus video yang misalnya tidak diinginkan, kemudian diganti background apa tidak, diganti background gambar belakang apa tidak. Kalau gambar belakangnya diganti, kita perlu mencari gambar-gambar dari Google, dari internet untuk bisa dimasukkan ke situ, diatur seperti itu, diedit seperti itu nanti akan lebih lama. Apabila Bapak Ibu tidak menginginkan ganti background, cuma Bapak Ibu berarti ngajar, menjelaskan, menulis di depan papan tulis seperti itu, mungkin bisa lebih cepat. Jadi semuanya tergantung dari kebutuhan, semuanya tergantung dari sejauh mana Bapak Ibu merasa puas di dalam membuat video mengajar ini, seperti itu saja, Bu. Siap. Terima kasih Pak Dodi.
Ini sepertinya waktunya sudah menunjukkan 14.35 Pak ya. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, hanya satu dari Bapak Henry. Beliau juga YouTuber pemula ya, jadi yang mau belajar untuk membuat konten di YouTube bisa menghubungi beliau di sini. Iya, jadi kalau mau belajar sebenarnya kita itu bisa di mana saja. Jadi Bapak Ibu gunakan YouTube untuk belajar membuat video, ngedit video di YouTube itu banyak sekali tutorialnya. Jadi makanya itu di sini saya tidak menjelaskan secara spesifik tentang bagaimana editing, bagaimana membuat videonya. Tetapi saya di sini hanya sebatas mengajak Bapak Ibu semuanya, mari kita berperan dalam YouTube untuk menghidupkan dunia pendidikan di YouTube seperti itu. Iya, terima kasih Pak Dodi. Sepertinya sudah habis ya, time up. Sudah dipaparkan panjang lebar tadi oleh Pak Dodi bagaimana kita membuat channel di YouTube dengan konten-konten pendidikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di sini semua. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan di belakang layar Mbak Laila, Bang John, atau ada closing statement dari Pak Dodi sendiri? Iya Bu Ani, untuk closing statement saya ini sebuah kata-kata mutiara. Tidak muncul ya, tidak apa. Guru biasa menjelaskan, guru pintar menunjukkan, guru hebat menginspirasi. Semoga kita semuanya bisa menginspirasi siswa dan siswi kita untuk terus belajar, karena di dalam situasi pandemi seperti ini kita sendiri juga terus belajar. Itu saja Bu Ani. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dodi. Teman-teman di belakang layar ada Bu Laila dan Bang John. Barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Cukup. Saya sudah cukup Bu Hani. Terima kasih Pak Dodi. Ya Pak ya. Sama Bu Laila. Siap, terima kasih. Alhamdulillah sudah 1,5 jam ya Pak Dodi membersamai kita sharing tentang cara-cara dan tips mengunggah konten di YouTube. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini, Bapak Ibu, ketika kita berniat atau berkeinginan untuk membuat channel di YouTube, kita jangan berpikir untuk mencari uang terlebih dahulu, tapi anggaplah ini sebagai sebuah proses untuk belajar. Jadi, jadikan YouTube ini sebagai media, sebagai wadah untuk etalase intelektual kita sebagai guru, yang dimana nanti akan sangat bermanfaat membantu peserta didik kita untuk memahami materi. Terima kasih sudah mengikuti live event hari ini. Besok jangan lupa untuk mengikuti topik yang keempat di sesi yang ke-16 tentang monetisasi. Jadi sekali lagi jadikan YouTube ini sebagai wadah etalase kita. Jangan berpikir untuk money oriented, tapi cukup income ini sebagai efek baik dari sebuah proses itu sendiri. Mewakili tim panitia Diklat Merdeka Belajar BGRI Smart Learning Character Center Jawa Timur, sekali lagi kami sampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Ketua PGRI SLC Jawa Timur, Bapak James Van Tomasio, di mana tanggal 2 Desember 2020 istri beliau telah berpulang. Kita doakan semoga amal baiknya diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Amin ya robbal alamin. Selamat sore. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.